Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Kita masuk ke pertemuan kedua jam 1 siang pada tanggal 22 November 2022. Kita masuk ke pertemuan ke-10 dalam mata kuliah manajemen operasional produksi, ya, teman-teman. Baik, kita mulai saja, teman-teman. Sembari kita tunggu kawan yang lain, ya, saya share screen kepada Anda. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita masuk ke pertemuan ke-10. Ya, saya harapkan tetap semangat, teman-teman, ya. Nah, dalam pertemuan ke-10 kita akan bicara lebih luas lagi, ya. Mungkin ada sedikit berbau apa ya? Bukan berbau, ada ilmu teknik, ya, teknik dalam perancangan gedung, building atau tata letak suatu toko outlet, ya. Ya, kita akan bicara tentang lebih luas lagi, ya. Sebelumnya saya ingin ingatkan teman-teman, nanti dalam pelajaran online ini diharapkan nanti kawan-kawan on kamera untuk absen, ya. Ini baru 2 kawan kita saja, Sikra dengan Maria. Kita tunggu lagi kawan-kawan kita. Ya, kita langsung saja dalam pertemuan ke-10, ya, tanggal 22 November ini, dalam judul strategi layout, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, apa sih kepentingan strategi keputusan layout, ya? Kalau kita lihat di sini, teman-teman, adalah berbicara 7 hal. Pertama, mengurangi kemacetan yang menghalangi gerakan fleksibilitas orang atau bahan baku yang akan masuk dalam organisasi perusahaan atau dalam produksi, ya. Lalu kedua, meminimalkan biaya penanganan bahan, ya, agar jangan terlalu jauh, agar jangan terlalu melewati berbagai tahap yang ruwet, ya. Jadi kita di swasta ini harus bergerak cepat nih, ya, agar bahan baku dapat segera diproduksi. Lalu ketiga, mengurangi biaya personel, ya. Kadang-kala dalam suatu produksi atau membuat suatu hal suatu barang atau jasa, kadang-kadang terlalu banyak orang yang bekerja tapi tidak berkualitas atau tidak berkompeten, ya, yang harusnya bisa dikerjakan 5 orang tapi orangnya terlalu banyak, 15 orang atau 20 orang, sehingga mengakibatkan pemborosan biaya, ya. Lalu pekerjaan yang harus cepat selesai jadi lambat, ya, karena terlalu banyak orang. Jadi orang-orang ini di dalam suatu perusahaan atau suatu industri tidak fokus, ya, kawan-kawan, ya. Lalu keempat, pentingnya memanfaatkan tenaga kerja yang efisien. Artinya dengan 5 orang karyawan bisa nggak bekerja dengan maksimal dengan waktu yang targetkan. Nah, ini penting sekali, ya. Lalu kelima, manfaatkan ruang tersedia secara efektif dan efisien. Artinya ruang usaha atau ruang kantor atau ruang industri harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, artinya digunakan sebaik-baik mungkin, ya. Jadi digunakan oleh orang-orang di organisasi tersebut sehingga menghasilkan produksi atau produk yang outputnya yang berkualitas, ya. Dengan hasil produk yang berkualitas, dengan hasil produk yang kuantitasnya sangat tinggi, ya. Lalu karena memberikan fleksibilitas, ketujuh, memudahkan koordinasi dan komunikasi tatap muka organisasi bisnis dan klien, ya. Nah, kita akan lanjutkan, teman-teman, ya. Kita lihat. Nah, contoh misalnya layout office, ya. Ini office-nya kita lihat, ya, di mana digunakan maksimal mungkin, ya, dengan tidak ada jarak, tidak ada batas, semua terlihat, ya, saling mengawasi, ya, kinerja di dalam ruangan office tersebut, ya. Nah, ini bisa kita memberikan contohnya, ya, contoh layout office, ya. Nah, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Ada juga kedua, layout posisi tepat atau disebut fixed position layout, ya. Fixed position layout ini berbicara adalah posisi tepat berbicara pembangunan proyek.
Ya, mohon maaf teman-teman, kayaknya tadi terputus. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya, oke. Ya, saya harapkan teman-teman tetap masih bersemangat. Ya, kita share screen lagi teman-teman. Ya, oke. Tetap, tetap semangat ya kawan-kawan ya. Nah, kita langsung saja teman-teman tentang layout posisi tepat, tetap ya. Jadi salah ngomong ya. Bahasa Inggrisnya fixed position layout. Ini berbicara tentang contohnya langsung ya, pembangunan proyek gedung jalan tol yang permasalahannya mungkin sangat rumit ya. Bisa juga pembangunan gedung, pembangunan gedung rumah sakit, pembangunan gedung tempat pasar umum ya, dan berbagai hal yang berbau teknik ya. Nah, teknik mengatasi layout posisi tetap pada proyek pembangunan biasanya tempatnya yang terbatas pada semua lokasi ya, artinya tempatnya sudah ditentukan kawan-kawan ya. Lalu berikutnya, setiap tahapan berbeda pada proses produksi dan kebutuhan bahan baku sehingga menjadi penting sejalan perkembangan proyek ya teman-teman. Nah, kita lihat volume yang dibutuhkan sangat dinamis, ya, artinya kadang-kala dibutuhkan bahan baku hari ini tinggi, mungkin besoknya agak rendah, lalu tinggi lagi ya. Nah, kita lihat ini ada pembangunan proyek ya, di mana kita harus mengatur ya kecepatan waktu bekerja ya, bahan baku yang digunakan harus tersedia ya, dan tidak boleh terbuang-buang bahan bakunya tersebut ya kawan-kawan ya. Maka nanti teman-teman kalau bekerja dalam managerial proyek construction ya, konstruksi ya, atau proyek konstruksi, maka perlu diingat kawan-kawan, strategi alternatif yang ada adalah untuk melengkapi proyek ya. Ada hal-hal yang dikerjakan di luar lokasi, misalnya contoh pembuatan proyek jalan tol, maka pembuatan di luar lokasi jadi tinggal penanaman konstruksi, misalnya besi-besi yang akan dikirim ke lokasi proyek sudah dalam bentuk jadi ya. Jadi pada saat besi-besi dikirimkan ke lokasi proyek sudah bisa langsung dikerjakan, ditanam langsung, proyek pembangunan, proyek jalan tol atau proyek gedung langsung bisa berdiri ya. Nah, ini ya. Artinya Anda harus bisa mengatur volume bahan baku yang dibutuhkan sangat dinamis. Anda atur berapa semen, berapa mungkin pasir atau batu bata dan sebagainya ya. Ini contohnya dalam konstruksi pembangunan gedung atau jalan tol atau konstruksi gedung lainnya ya. Nah, kawan-kawan, kita akan lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ada lagi layout berorientasi proses ya, artinya proses oriented layout ya. Kita lihat teman-teman, ini adalah skema proses produksi mobil Toyota ya. Ya, saya ambil contoh yang lebih mudah aja. Bisa kita lihat ada, saya perbesar kawan-kawan ya. Ya, ada pengelasan ya, ada pengecetan ya, dan berbagai hal ya. Sehingga nanti akan terjadi pengawasan produksi, kualitas kontrol ya, lalu pengiriman barang ya ke daerah-daerah, mungkin ke daerah Sulawesi, Kalimantan, Papua ya, untuk dikirimkan produk mobil Toyota ya, sehingga produk yang dikirimkan adalah produk yang berkualitas teman-teman. Contohnya yang ada di Toyota ya, saya proses produksi mobil Toyota ya. Di sini ada pengecatan, pengelasan ya, lalu ada juga pengawasan kualitas produksi ya, agar tidak terjadi kesalahan produksi atau cacat produksi ya. Ini penting sekali ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat ya, layout industri sepeda motor Honda bersama seperti kendaraan mobil ya. Ini kita lihat bagaimana industri sepeda motor juga bersama ya. Bagaimana staf-staf industri motor Honda ya, bagaimana merakit ya, mesin ya, diawasi ya, pengecekan dengan berbagai ketat ya, agar produknya dihasilkan agar produk yang dihasilkan agar berkualitas teman-teman. Ini contohnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ada lagi layout usaha eceran retail
layout ya, retail layout ya. Nah, tentunya ini sebenarnya hampir sama dengan industri ya, tetapi lebih banyak apa ya? Mungkin Anda lihat di mall-mall atau department store ya. Harap perhatikan untuk usaha bisnis retail ya, Anda harus menempatkan barang-barang yang sering dibeli atau disukai oleh konsumen ya. Barang apa yang disukai oleh konsumen ya, ditempatkan ya. Lalu berikutnya gunakan lokasi yang strategis untuk produk yang menarik dan memberikan keuntungan ya, kosmetik, parfum dan lain-lain ya. Lalu ketiga, distribusikan produk unggulan menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja pada setiap lorong dan letakkan tersebar ya. Artinya produk unggulan ini harus dimunculkan ya. Apa nih produk yang unggulan ya? Misalnya parfum atau kosmetik atau misalnya untuk produk ibu rumah tangga biasanya sabun rinso atau kecap cap bango ya yang paling sering disukai oleh konsumen ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya sebagai berikut ya. Oh ya, lanjut lagi kawan-kawan. Gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat dilihat yang lebih tinggi ya. Artinya lokasi ujung lorong ini harus bisa terlihat dengan baik ya oleh para konsumen. Lalu kelima, ajak staf Anda menyampaikan misi toko atau outlet Anda dengan memilih posisi yang telah menjadi penghentian konsumen agar tertarik membeli. Artinya Anda harus mengajak staf Anda untuk menyapa kepada konsumen ya. Lalu keenam, kondisi outlet harus menarik dan bagus terlihat oleh konsumen ya. Artinya tempat Anda yang akan memasarkan produk dalam bentuk minimarket, outlet ya, harus terlihat menarik ya, terlihat enak ya, sehingga konsumen datang atau tertarik masuk ke tempat usaha bisnis Anda ya. Lalu ketujuh, pentingnya melakukan tata letak yang luas dan terang ya, serta mudah dilihat oleh konsumen. Nah, penting sekali konsumen harus diajak untuk tertarik masuk ke lokasi usaha Anda, bisnis Anda dengan tata letak yang baik, ya, penerangan yang baik ya. Lalu kedelapan, berikan tanda-tanda atau simbol menarik dalam memasarkan produk di outlet Anda ya. Nah, contohnya mungkin teman-teman bisa melihat ya, misalnya outlet Matahari dan Ramayana ya. Nanti mungkin minggu depan saya akan kasih tugas apa sih perbedaan antara outlet Matahari dengan Ramayana. Pasti akan ada perbedaannya ya. Segmen konsumennya bagaimana? Nah, ini nanti Anda harus bisa menjelaskan ya. Contoh dari perbedaan antara Matahari dan Ramayana ya. Selanjutnya teman-teman kita akan lihat layout retail ya, yaitu outlet UMKM tradisional ya. Saya mengajak Anda tidak selalu outlet yang bagus itu harus seperti yang saya berikan contohnya ya. Memang ini bagus sekali ya, tata letaknya dengan berbagai cahaya, lalu peletakan barang-barang agar konsumen tertarik ya. Tetapi ini kita bisa belajar dari dua usaha dari Ramayana dan Matahari. Bagaimana kita juga membuat outlet yang menarik ya, misalkan warung, atau bagaimana kalau kita lihat produk-produk dijejer dengan rapi ya. Kita lihat ada minyak goreng dalam satu tempat, minuman satu tempat ya. Lalu mie instan, ada Indomie, Sarimi ya dalam satu tempat. Lalu makanan kaleng ya, sabun-sabun ya dalam satu tempat ya. Jadi tidak digabungkan ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh yang rapi ya. Jadi harapan saya walaupun kita mempunyai usaha UKM, lakukanlah pekerjaan itu atau melaksanakan pekerjaan itu dengan profesional kawan-kawan ya. Ya, harap perhatikan. Nah, ini saya ingin ingatkan kepada Anda, nanti kalau ada teman-teman ingin memulai usaha UMKM ya, untuk layout outlet UMKM seperti warung atau minimarket ya, dengan modal menengah, diusahakan pertama Anda harus buat lebih menarik sehingga konsumen tertarik ke outlet Anda atau warung Anda atau usaha Anda ya, atau rumah makan Anda ya. Nah, ya. Lalu penerangan outlet harus lebih terang, hampir sama tadi saya katakan ya, seperti yang di Matahari dengan Ramayana ya. Lalu dalam era digital usahakan bisa menggunakan transaksi EDC, e-money, moneyless ya, atau OVO atau ya
uang digital ya, sehingga Anda harus bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan perbankan ya, baik bank swasta atau bank BCA atau bank BNI ya, sehingga pada saat ini walaupun usaha Anda dalam bentuk UMKM atau warung ya, sudah menggunakan pembayaran secara digital kawan-kawan ya. Ini sudah banyak terjadi ya di daerah-daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya, khususnya warung-warung UMKM teman-teman ya. Nah teman-teman, selanjutnya gunakan platform digital untuk menjangkau transaksi perdagangan ya, artinya transaksi perdagangan seperti Tokopedia, Bukalapak ya, Anda harus bekerja sama, artinya pemasaran sekarang tidak secara konvensional atau manual, ada juga konsumen memesan melalui digital ya, melalui Tokopedia, Bukalapak, Gojek, Shopee, dan berbagai hal ya, untuk memesan produk Anda, baik produk Anda di minimarket atau produk Anda di dalam bentuk rumah makan, dan berbagai hal ya. Lalu terakhir teman-teman, pentingnya Anda lakukan dengan profesionalisme ya, artinya profesionalisme Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya, dengan semangat ya, insya Allah usaha UMKM ini bisa berkembang ya. Nah, tidak jarang dan banyak UMKM yang dilakukan dengan usaha sungguh-sungguh, profesional, dengan baik ya, akhirnya usaha itu berkembang dengan mempunyai cabang di berbagai kota-kota di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Kita belajar kemarin tentang Warung Tegal ya, Warung Tegal Bahari ya, bisa mempunyai outlet ya di berbagai wilayah di Jabodetabek ya, dan usaha warteg tersebut ya dilakukan dengan sekarang bisa dilakukan secara franchise ya atau waralaba. Nah, ini luar biasa kawan-kawan ya. Kita lanjutkan lagi kawan-kawan, kita lihat tentang layout gudang ya. Nah, layout gudang artinya warehouse layout ya. Sistem ini menggunakan sistem ASRS ya, Automated Storage Retrieval System, artinya kecanggihan ya komputerized mau tidak mau kita harus lakukan ya. Ada 3 konsep dalam layout gedung. Pertama, cross docking ya, cross docking artinya Anda harus melakukan penjadwalan yang ketat ya. Lalu pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk yang akurat dengan kode garis ya, ada tuh ya kalau di minimarket dalam bentuk garis-garis ya. Contoh kita perhatikan ada gudang Tokopedia, Shopee ya, sudah ada sistem kode garis, sehingga kode garis itu tinggal di-scan ya melalui alat pintar, akan ketahuan alamat yang dituju, produknya apa, dikirimnya berapa hari ya, semua sudah terkomputerized ya. Ini sistem cross docking ya. Selanjutnya teman-teman, kita lihat lagi random stocking. Ini sistem yang sudah terkomputerisasi ya. Artinya dalam warehouse atau gudang, komputerisasi di dalam gudang sudah harus dijalankan ya. Pertama, membuat daftar lokasi yang terbuka, artinya konsumen bisa tahu produknya ya, berada di posisi mana ya. Kita lihat di Tikijine atau pengiriman logistik ya. Lalu membuat catatan persediaan secara akurat dan juga lokasinya ya. Contohnya misalnya toko Gramedia ya, buku apa yang ada yang dicari ya, misal buku manajemen keuangan, oh ternyata ada di Matraman, ada di Pondok Indah, ada di Margonda Depok ya, berapa eksemplar buku. Nah ini ya, saya sering ke sana ya, saya tanya buku yang ini ada di mana, oh ada di sana Pak, di Pondok Indah, Gramedia ya. Lalu berikutnya C, mengurutkan barang-barang dalam urutan tertentu untuk meminimalkan waktu perjalanan yang dibutuhkan untuk menjemput pesanan. Ya, artinya barang-barang harus bisa dikirimkan secara minimal dalam waktu perjalanan, sehingga pesanan sampai tujuan dengan tepat waktu. Lalu berikutnya memadukan pesanan untuk mengurangi waktu penjemputan. Ya. Nah, berikutnya menugaskan barang atau sekumpulan barang tertentu pada wilayah gudang tertentu, sehingga jarak tempuh total gedung dapat dipercepat waktunya. Ya. Ini kita bisa lihat pengiriman barang logistik seperti JNE, Antar Aja, Tiki, ya, dan usaha pengiriman logistik swasta atau pemerintah. Ya. Bisa kita lihat, teman-teman. Ya. Dan sekarang ini pengiriman perdagangan lewat media digital dengan bekerja sama dengan pengiriman logistik pada saat ini
perputaran transaksi perdagangannya sangat tinggi, kawan-kawan ya. Nah, berikutnya ada customizing ya. Customizing ini berbicara merupakan penggunaan gudang untuk menambah nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, dan pengepakan ya. Cara ini berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar di mana terdapat perubahan produk yang sangat cepat ya. Cara ini dilakukan oleh perusahaan dengan menyediakan label pada usaha eceran sehingga barang dapat langsung dipajang di outlet gudang ya. Contohnya bisa kita lihat ya, contoh layout gudang ini misalkan di, kalau nggak salah, di Alfamart ya, gudang pusatnya ya, di mana barang-barang tertata dengan rapi ya, minyak goreng tertata dengan rapi ya. Lalu kita lihat ya kemasan-kemasannya ya, kita lihat selalu diinspeksi ya, disurvei ya, berapa barang yang sudah keluar ya, barang yang rusak ya, atau barang yang masuk ya, semua harus terinci ya, ada laporannya melalui computerized ya teman-teman ya. Artinya contoh layout gudang, artinya kita tidak bisa melakukan secara manual atau konvensional, harus dibantu oleh catatan-catatan computerized ya, dengan melakukan kode garis, sehingga scan kita tahu barang-barang mana yang keluar tiap harinya ya. Artinya barang yang masuk dan barang yang keluar. Nah, ini penting sekali ya. Artinya nanti suatu ketika Anda dalam perusahaan logistik juga harus bisa siap pakai untuk bekerja dalam kecanggihan teknologi melalui computerized ya. Lalu berikutnya ini misalnya beras ya, di Bulog ya, artinya beras yang tersimpan akan ketahuan ya, berapa yang masih ada di gudang, berapa yang sudah dikeluarkan ya. Lalu disusun dengan baik, dengan rapi ya, agar tidak terjadi pembusukan dan berbagai hal ya. Jadi harus benar-benar gudang ini harus bersih, steril ya, tata cahaya, tata lampu ya, semua harus diatur dengan baik ya, sehingga produk-produk barang kita yang ada di gudang tetap berkualitas ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman dan salam sukses ya dalam mata kuliah manajemen operasional dan produksi pertemuan ke-10 ya. Oke teman-teman, saya akhiri ya, saya ingin on kamera, kawan-kawan, tolong on kamera. Iya, aduh ya, hanya teman kita Sikra Anissa dengan Maria ya, yang lain saya nggak tahu nih ya. Baik teman-teman, jangan lupa nanti manajemen pemasaran tolong dikerjakan dengan baik ya. Kalau saya lihat yang bagus ini baru Sikra, Maria dengan teman kita Nostalgia ya. Saya harapkan ya tiga Sirkandi ini tetap ini ya, tetap semangat ya. Harapan saya ya harus A ya teman-teman ya, jangan B atau C ya. Kalau A itu nanti nilai Anda nanti terakumulasi dengan baik ya. Baik teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih dalam pertemuan ke-10 ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan dalam pertemuan ke-11. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Sikra, terima kasih Maria ya. Baik, salam sukses untuk keluarga, salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu ya, sehat selalu, sehat selalu.